Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Novianti, mahasiswa keperawatan semester 7 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang perilaku seksual pranikah pada remaja yang bertujuan agar dapat mengerti tentang seks pranikah dan memahami tentang dampak dan kerugian seks pranikah pada remaja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku seksual pranikah pada remaja. Perilaku seksual pada pranikah pada remaja adalah suatu perbuatan yang melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara pria dan wanita yang telah mencapai pada tahap hubungan intim. Dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong hubungan seksual dini antara lain 1. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja. 2. Faktor fisik, yaitu mulai berfungsinya hormon-hormon seksual dan meningkatnya dorongan seksual yang harus disalurkan. Ketiga, pengaruh orang tua, yaitu kurangnya komunikasi secara terbuka antara orang tua dan remaja dalam masalah seputar seksual. 4. Pengaruh bebas dan pengaruh teman. Selanjutnya, dampak-dampak dari perilaku seksual pranikah antara lain 1. Dampak psikologis, di antaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, dan berdosa. 2. Dampak fisiologis, dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. 3. Dampak sosial, seperti dikucilkan, putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu. Tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. 4. Dampak fisik, yaitu berkembangnya penyakit menular seksual di kalangan remaja dengan frekuensi penderita penyakit menular seksual atau PMS yang tertinggi di usia 15-24 tahun. Infeksi penyakit menular seksual dapat menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan resiko terkena PMS dan HIV/AIDS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akibat hubungan seksual dini. Berhubungan seks di usia remaja atau di bawah usia 18 tahun lebih rentan terkena berbagai macam penyakit fisik maupun psikologis. Secara fisik, sel-sel di antara vagina dan serviks belum matang sehingga akan mudah terjadi perlukaan. Bila terkena trauma yang biasa terjadi pada saat berhubungan badan, perlukaan tersebut akan menjadikan tempat yang akan memudahkan masuknya virus HPV, yang merupakan virus penyebab kanker serviks dan virus HIV penyebab AIDS. Dengan kata lain, semakin mudah usia pada saat kamu berhubungan seksual, maka resiko terkena kanker serviks dan AIDS juga akan lebih tinggi. Contoh penyakit menular seksual antara lain 1. Sifilis, 2. Gonore atau kencing nanah, 3. Chlamydia, 4. HIV. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya kehamilan bagi remaja adalah 1. Hancurnya masa depan remaja tersebut. 2. Remaja wanita yang terlanjur hamil akan kesulitan selama kehamilan karena jiwa dan fisiknya belum siap. 3. Pasangan pengantin remaja sering menjadi cemoohan lingkungan sekitar. Yang terakhir, saya akan menjelaskan cara mengendalikan atau menghindari hubungan seksual dini. Yang pertama, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memilih teman yang baik. 3. Menghindari pergaulan bebas. 4. Berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua. 5. Selalu berpikir dan beraktivitas positif, misalnya olahraga, kesenian,
dan berorganisasi. Keenam, berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan siraman rohani. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan membuka pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Perkenalkan, nama saya Dewi Arinda. Saya akan bertanya tentang penyakit sifilis itu apa dan jelaskan Kak Rizka Novianti. Iya, saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Penyakit sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejalanya seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulutnya. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit, tetapi mudah ditularkan. Sifilis bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran serta hilangnya nyawa seseorang. Apakah kalian paham tentang penjelasan tadi? Paham. Sekian dan terima kasih atas waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nose.